Islam di Indonesia. Amin. Dan mudah-mudahan tanda kebaikan dan kebangkitan Islam untuk dunia insya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia sebagai tempat kebangkitan Islam di dunia batin. Amin. Alhamdulillahil Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Betapa berbahagianya orang-orang yang bisa hadiri salat subuh berjamaah bersama keluarga, bahkan bersama masyarakat sekitar. Orang-orang yang bisa merasakan suasana seperti ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Anda mau tahu, orang paling berkualitas di satu kaum, di satu kampung, di satu negeri adalah jamaah subuhnya. Mereka sesungguhnya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya yang bisa saya sebutkan di sini ada 10 kelebihan yang bakal mereka dapatkan. Dan mudah-mudahan yang 10 ini kita dapati semuanya. Amin. Yang pertama, orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berada dalam zimmatillah, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jundab bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-subh fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai'in fa inna man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikuhu summa yaqubuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim wa Ahmad. Secara ringkas di sini menggambarkan bahwa orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama satu hari itu. Dan tentu jaminan yang paling penting didapatkan oleh Allah ada yang meninggal dunia pada hari itu dibebaskan dari siksa api neraka. Orang yang melakukan sholat subuh berjamaah dianggap sudah melakukan sholat malam, dianggap orang yang sudah melakukan qiyamul lail, sebagaimana digambarkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla as-subh fi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kullahu. Rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan sudah melakukan sholat malam separuh malam, dan jika dia melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia dianggap sudah menyempurnakan sholat malam seluruhnya. Semoga jamaah semua di sini selalu mendapatkan kenikmatan itu setiap harinya. Sebuah yang lebih nikmat dari itu, jaminan Allah dan menegakkan qiyamul lail. Anda tahu apa keutamaan qiyamul lail? Anda akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan menjadi orang yang terhormat dan terpuji di dunia dan di akhirat. Dan tidak penting bagi Anda pujian manusia dan kehormatan manusia, karena Allah sudah mendapatkan Anda, dan Anda yang sudah mendapatkan Allah tidak akan kehilangan apa-apa. Orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah dianggap terbebas dari kemunafikan. Bara'atun minan nifaq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laisa salatun athqal 'ala al-munafiqina min al-fajr wal 'isya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang munafik min al-fajr wal 'isya. Dalam riwayat lain min al-fajr wal 'asr. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dalam riwayat lain salat subuh dan salat asar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Andai orang-orang munafik ini tahu, walakin al-munafiqina la ya'lamuna Tuhan. Orang munafik tentu tidak tahu. Tapi seandainya mereka tahu, mereka akan datang walau harus merangkak ke masjid. Jadikan kisahnya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia orang buta. Suatu hari minta izin kepada Rasulullah SAW karena pada hari ini penuntunnya ke masjid sebagai si buta ini tidak ada. Lalu izin kepada Rasul untuk tidak sholat subuh berjamaah besok subuh. Karena kasih sayang Rasulullah SAW dan tidak ingin mempersulit umatnya, maka Rasul langsung mengizinkan. Tapi tiba-tiba wahyu menegurnya. Dipanggil kembali Ibnu Ummi Maktum itu, lalu ditanya, apakah terdengar suara azan dari rumah? Iya. Kalau begitu tetap wajib sholat berjamaah. Orang-orang munafik yang tahu betapa hebatnya sholat subuh seperti yang sedang saya katakan ini pasti akan datang walau dalam keadaan merangkak. Rasulullah SAW mengancam kaumnya, umatnya mengaku umat Islam, umatnya mengaku umat Muhammad SAW, tapi malah sholat subuh. Walaqad hamantu an amura al-mu'adhdhin fayuqim, summa akhudhu syu'la minan nar, fa uharriq ala man la yakhruj ila salati ba'd. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim. Kepada mereka yang tidak sholat subuh, ingin rasanya kuperintahkan muadzin untuk iqamat sholat, mengumandangkan iqamat, lalu aku bakar obor, dan ingin rasanya aku bakar rumah orang-orang yang tidak melakukan sholat subuh berjamaah yang datang pada hari ini. Mudah-mudahan umat terpilihnya Muhammad SAW. Memang energi 212 yang kita lanjutkan dengan energi 1212 kemarin itu luar biasa. Di Bandung lebih saya kira 50.000 orang, dan hari ini mengaumumkan walau mendadak dari tes dari saya. Sebetulnya beritanya udah lama, sekaligus tes coba betul nggak yang diomongin sesuai dengan leafletnya 1.000 jamaah. Ternyata yang datang hari ini lebih 2.000, dan ini insya Allah tanda-tanda kebaikan bagi Tangerang Selatan. Amin. Karena orang-orang terbaiknya sudah berkumpul di sini. Dan orang-orang yang tidak mau dan malas untuk sholat subuh berjamaah itu adalah orang-orang terburuknya umat Muhammad SAW. Bahkan keluarga itu dianggap keluarga yang buruk, sebab yang hendak dibakar oleh Rasulullah adalah rumahnya. Seakan-akan istri dari suami yang ada di rumah ini tidak berguna di hadapan Rasul. Orang tua yang ada di rumah ini seakan-akan tidak berguna bagi anak laki-laki, karena tidak diperintahkan anak laki-laki untuk sholat subuh berjamaah. Allah Akbar yang hadir pada hari ini dan yang tidak bisa hadir, dan yang menyaksikan live dari seluruh Indonesia. Inilah contoh saudara-saudaraku di Tangerang Selatan yang sedang melakukan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ada di seluruh Indonesia mencontoh apa yang terjadi di sini. Amin. Dan mudah-mudahan ini bisa dirawat. Kalau kemarin pada tanggal 12 ada sekitar lebih dari 250 titik, mudah-mudahan tahun ini kita usahakan minimal 12.000 masjid seluruh Indonesia sholat subuh berjamaah seperti ini, dan lebih besar daripada sholat Jumatnya. Kalau sudah begini jadinya, baru Yahudi gentar kepada kita, bukan dengan senjata kita, bukan.
Mereka-mereka yang dengan bintang 4, bintang 5 di pundak. Mereka-mereka dengan gaji mahal, dengan kedudukan mentereng, tidak ditakuti oleh Yahudi. Bahkan gampang Yahudi sokong mereka. Tidak ditakuti bahkan oleh komunis sekalipun. Bahkan mereka dikomuniskan. Malu kita. Malu kita. Komunis Rusia yang bekerja sama dengan Iran didukung dengan komunis Cina yang bantai umat Islam di Aleppo. Sementara kita negeri kerjasama dengan dua negara itu dan ngambil uang dari negara itu. Sulit diharapkan negara ini membela Muslim yang terkepung 8 km, 8 hektar saja, awalnya 100.000 orang. Anda bisa bayangkan luasnya 8 hektar tapi dihuni 100.000 orang menunggu pembantaian, dan hari ini tinggal 50.000 orang. Alhamdulillah, Turki sebagai negara kuat yang punya izzah Islam berhasil menangkan Rusia dan terjadi gencatan senjata, tapi hanya dalam tempo 1,5 hari dibantai lagi oleh Iran. Dan akhirnya hari Senin, hari 2 hari yang lalu, demo besar-besaran orang-orang Turki di depan kedutaan Iran. Lalu dengan bangga, setelah membantai umat Islam, dikibarkan bendera Palestina di sana. Karena Majusi Persia ini punya dendam khusus terhadap umat Islam atas nama Islam, ingin membuat bulan sabit Persia. Saat ini menjadi ganjalan bagi Iran adalah Suriah, karena Irak sudah dia kuasai, Lebanon sudah dia kuasai, dan dia ingin menguasai pusat kekuatan dunia itu Palestina. Cuma di sini di lengan dia terganjal oleh Suriah, oleh mujahidin yang saat ini membela Islam untuk kepentingan Islam di dunia. Entah di mana posisi Indonesia hari ini. Memalukan sekaligus membingungkan. Indonesia sebagai kakak tertua di ASEAN bahkan lemah di hadapan orang-orang Islam yang dibantai di Myanmar. Dia enak-enakan makan sate di sini, di sana tubuh saudaranya disate oleh orang Buddha. Dia enak-enak di sini makan gaji negara. Pecundang. Kita umat Islam sudah berjuang agar tetapkan ada genosida di Myanmar. Justru Indonesia yang mengatakan tidak ada. Usul punya usul. Karena Myanmar negara kudeta itu memang tidak sembarang negara yang bisa masuk ke situ. Indonesia sudah dapat proyek banyak dari situ, dan akan kehilangan proyek kalau Indonesia ikut terlibat dalam urusan membela umat Islam yang tertindas di rohingya sana. Ini semua karena selama ini kita diam tidak nahi mungkar. Ini semua karena Islam kemarin belum diberikan izzahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini alhamdulillah Allah sudah berikan izzahnya umat Islam kepada umat Islam di Indonesia. Saya sudah menyaksikan itu, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Fa innal 'izzata lillahi jami'an. Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka yang hendak menjadikan kafir komunis, mereka yang hendak menjadikan kafir semua apapun agamanya sebagai teman dekatnya, sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, bahkan sebagai pemimpinnya, Allah celah mereka itu. Ayabtaguna 'indahumul 'izzah, kata Allah. Apakah dia mencari kehormatan dari si kafirnya?
Ketahuilah wahai orang munafik, walaupun kamu tidak akan pernah tahu bahwa sesungguhnya kehormatan, kemuliaan, dan kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya diberikan kepada mereka yang berwala kepada Allah, berwala kepada Rasulnya, dan berwala kepada orang-orang beriman. Hanya diberikan kepada mereka-mereka yang percaya hanya Allah pelindungnya, hanya Rasul yang bisa menuntun mereka, dan percaya mereka hanya kuat ketika bersama orang-orang beriman. Dan hari ini itu sudah diberikan kepada sebagian umat Islam di Indonesia, dan ini adalah tanda kebangkitan Islam di dunia. Dan Allah berikan satu momentum lagi hari ini. Allah sudah berikan persaudaraan Islam bagi umat Islam di Indonesia. Nikmat sekali. Dan ini tanda-tanda akan terjadi persatuan Indonesia. Saya menangkap bicara itu seperti subuh hari ini. Ini bukan program GNPF. Ini sungguh tuntutan umat Islam. Sampai hari ini saya didesak, Ustaz, kapan konsolidasi nasional? Tokoh-tokoh aktivis 212 kumpulkan kami. Ada ribuan yang ingin datang. Ustaz, tinggal perintahkan kami. Saya bilang sabar. Tidak sabar. Bahkan laskar-laskar umat Islam seluruh Indonesia minta dikumpulkan untuk buat apel siaga laskar umat Islam siap menjaga NKRI. Saya bilang saya nggak punya ongkos. Jangankan ongkos, belikan uniform buat kamu aja nggak punya. Bayangkan kalau saya kumpulkan 12.000 laskar umat Islam kumpul di Cibubur, siapkan uniform dari kepala sampai sepatu, 500.000 kali 12.000 dan 60 miliar. Ustaz nggak usah pusing-pusing. Ustaz tinggal sebarkan meme-nya, stikernya, warna apa seragamnya, bagaimana logonya, di mana emblem ditaruh. Kami beli sendiri, kami jahit sendiri, kami datang sendiri untuk ikut siaga. Ya. Persaudaraan Islam dan persatuan Islam luar biasa. Orang-orang terbaik umat Islam, girohnya lagi naik sekarang. Kami tidak punya modal untuk streaming. Kami tidak punya modal untuk punya sound system yang bagus-bagus dan mahal-mahal. Tapi orang-orang terbaik datang dari Brunei, dari Malaysia, datang dari luar negeri. Orang-orang Islam yang punya kemampuan IT yang luar biasa bergabung. Bahkan sekarang sudah ada Panglima Cyber untuk umat Islam. Siapa yang bukan ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan barisan lawyer Muslim. Bahkan ada yang menonton PGRI Muslim yang selalu coba PGRI saja. Saya kira bagus. Anak-anak kita ini banyak disekolahkan di sekolahnya, di pelajaran PKN-nya terutama, di pelajaran sejarah, bahkan di pelajaran agamanya. Saya bangga kalau PGRI bikin PGRI Muslim supaya tidak ketinggalan dengan notaris Muslim. Sekarang sudah kemana-mana mau bikin Maret 212 lah, warung 212 sampai lemper 212. Allah Akbar. Persaudaraan umat ini begitu kuat. Saya roti nekat-nekat mau berhadapan-hadapan dengan air bah ini lewat. Ibu-ibu digratisin aja gak mau, apalagi suruh ya. Perusahaan roti rumahan mulai muncul lagi di kalangan umat Islam. Dan ini insya Allah tanda-tanda kebaikan. Amin. Ustaz, kami akan bikin museum 212. Museum? Iya, museum. Kenapa? Sebab ini tonggak sejarah persaudaraan dan persatuan umat Islam Indonesia sedunia insya Allah. Allah Akbar. Ini jadi saya akhirnya nggak punya hak untuk menahan. Silakan bikin mau merek apa, bikin. Silakan kerja keras bersatu. Semua tiba-tiba bersatu. Cuma hati-hati sama yang bodong-bodong nanti ya investasinya. Jangan infonya ini kemudian dimanfaatkan. Tapi kebersatuan ini juga luar biasa tuntutannya dari berbagai tokoh dan umat Islam. Bersyukurlah pada hari ini kita berada di sini untuk sholat subuh, karena orang-orang yang sholat subuh akan mendapatkan an-nur at-tam yaumul qiyamah. Anda yang hadir sholat subuh berjamaah, apalagi diajak satu keluarganya, anak-anak seperti ini, anak-anak laki-lakinya sudah dibiasakan sholat subuh berjamaah masih kecil.
Anda akan mendapatkan cahaya yang sempurna di surga Allah nanti sekeluarga. An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Basyiril masya'ina fil dhalam ila al-masjid bin nurin tam yaumil qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan berita gembira kepada orang yang jalan kaki di waktu gelap menuju masjid, bahwa buat mereka sudah disiapkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan di dunia, orang-orang itu bukan cuma bercahaya pada jiwanya, tapi tercahayakan jalannya. Seperti orang-orang munafik hari ini suka gagal faham. Dianggap gelombang kebangkitan Islam di Indonesia ini karena faktor politik pilkada DKI. Apa iya orang Tangerang Selatan berbondong-bondong ikut jalan kaki karena malu sama orang Ciamis? Datang ke Jakarta berbondong-bondong naik bus sampai puluhan bahkan mungkin ratusan ribu. Gara-gara pilkada DKI gagal paham. Yang didatangi Pak Prabowo, yang dituduh SBY di gerakan ini, nggak ada hubungan Kaisang lain aku dengan Pak Prabowo. Nggak ada sepeser rupiah pun kami dapat duit dari Prabowo. Memang banyak yang kaget. Nggak mungkin gerakan Islam di Indonesia begitu hebat, dan itu Jumat terbesar pertama dalam sejarah adanya dunia. Sidney Jones gila, benar-benar gila. Nggak tahu siapa yang membiayai. Ini pasti dibiayai. Ya iyalah ada yang biayai, nggak mungkin gak ada yang biayai. Mereka berusaha membosi acara 411 dengan angka 2 triliun. Angka yang kita keluarkan nggak sampai 1 miliar, goncang Indonesia. Di account kami AC Bela Islam 2 itu cuma 3,1 miliar, yang kepakai baru 1 miliar. Itu goncang Indonesia. Kenapa? Beda kualitas uangnya. Uang dia yang katanya tidak berseri, uang dia ratusan triliun, katanya itu kualitasnya seperti kualitas uang Kanjeng Penipu Dimas. Kualitas sampah. Kualitas sampah. Ketika kita akan diperiksa oleh PPATK, uang kita senang banget, asli senang banget. Ketika di print, kita minta kepada Bang tolong print supaya kita siap. Udah 7.000 lembar belum selesai. Karena yang ngirim 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Tapi ikhlasnya bro, itu yang penting. Tapi besok-besok jangan begitu lagi. Kasihan yang print akhirnya bilang, karena nggak selesai print, inilah Ustaz ininya aja deh, ambil soft copy-nya gitu, print sendiri gitu. Beda uang Islam. Duit lu memang banyak tapi duit haram, betul? Duit rampok, betul? Lu 1 miliar kita goncang Indonesia. Hari ini saya percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya percaya memang beda uang berkah dengan uang yang haram, gak berbaik. Beda uang asli dengan uang gak bersih, seperti palsu itu. Jadi saya semakin gak takut kalau ada orang bilang, Ustaz hati-hati Ustaz, uang dia itu gak bersih. Gampang jawabnya. Amman halal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Kumpulin semua bohir-bohir belum, itu kira-kira. Kumpulin semua pemodal-pemodal, kumpulin. Mau butuh 9 kek, ya. Lalu sebutin semua namanya. Semua kasih lihat semua ini, dia punya mall banyak, dia punya properti banyak, kumpulin semua. Lalu perlihatkan bahwa ini tanah dia semua di Jakarta sudah dia kuasai.
kita umat Islam cukup satu ayat. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi butuwi wa nufur. Kumpulin semuanya. Allah tinggal pencet selang rezeki mereka, selesai kolaps semuanya. Kalau umat Islam sudah bangkit, tunggu tanggal mainnya. Siapkan senjata, siapkan tentara, kawal tuh pulau-pulau reklamasi, kawal. Silakan kawal, pasangin jenderal di situ. Taruh jenderal yang paling jago di situ. Jadi bikin reklamasi, taruh dia di situ. Suruh dia datang ke sini, kumpulin senjatanya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Kamu kira tentara-tentara kamu bisa menolong kamu tanpa dukungan Allah Ar-Rahman yang kitab sucinya sekarang sudah diyakini kembali oleh umat Islam? Bisa melawan Allah? Lewat dia. Saudara-saudara, dulu pasukan terbesarnya konon katanya adalah Inggris, dan Inggris datang ke Indonesia ingin melucuti ghanimah senjata umat Islam yang dirampas dari Jepang di Perang Dunia Kedua. Pasukan terkuat itu kan pasukan sekutunya Inggris, kan? Iya. Betul. Nikah. Saudara-saudara, karena satu orang dari Surabaya yang melihat bahwa pasukan terkecil di muka bumi adalah pasukan sekutu. Pasukan apa? Lihat logika Bung Tomo. Karena terinspirasi. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inal kafiruna, orang-orang gila. Cara berpikirnya orang mabuk itu, orang kafir itu. Umat Islam sekarang sudah bangkit, dia nggak bego lagi. Kemarin ingat nggak ditekan-tekan nggak boleh datang ke Jakarta? Pada takut apa enggak? Saya tanya sama orang Solo, kalau kalian nggak disewain bus, gimana ke Jakarta? Naik motor. Sadis memang sudah. Saya datang ke Surabaya karena ambil prinsip tugas Jawa Barat, tugas saya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Surabaya, kalau kalian ditekan dan tidak disewain mobil, apa yang terjadi? Tak bakar mobil sampean ke semuanya itu. Menjura di lawan. Tak robohkan Suramadu. Jangan saya di mana? Jadi Suramadu jadi sasaran. Yang serunci amis. Allahu Akbar. Dari tanah Pasundan, saya menyaksikan energi Siliwangi yang di masa komunis mereka jalan kaki pasukan Siliwangi dari Surabaya sampai Bandung, dan dilanjutkan oleh orang Ciamis saat ini melawan komunis baru dari Ciamis sampai ke Jakarta. Ini betul-betul izzah yang sudah Allah berikan kepada umat Islam di Indonesia. Betul kan? Ngomong-ngomong, pada melihat apa enggak sih? Sadar apa enggak sih? Sadar. Hah? Ini sadar apa enggak sih? Andai kemarin 212 yang jumlahnya sekian juta orang itu, saya mau tanya sama Anda, kalau Anda jadi komandan lapangan nih, atau katakanlah jadi saya mau nanya, orang-orang yang datang dari seluruh Indonesia ke Jakarta dalam keadaan hatinya damai atau lagi marah datang ke Jakarta? Ya, ada yang damai sedikit, badannya kan marah. Sampai dari Sumatera Barat bilang, usai 212, dia bilang, Ustaz ini udah nih.
Maksud lu? Ini bener udah habis. Maksud lu apa nih? Ustaz, kami semua sudah tulis surat wasiat sebelum berangkat ke sini mau mati. Jadi gini doang. Sebenarnya wasiat buat siapa? Buat istri pertama, istri kedua, istri ketiga disebutkan semua. Terus terang itu yang paling menyakitkan buat saya ketika disebutkan yang paling terakhir. Dan dia nggak bohong karena di sampingnya pas ada istri pertama yang betul. Perbanyak istri seperti ini. Bapak-bapak kalau dia ngomong kayak gini langsung berbeda. Gak boleh mendahului komandan yang masih sakit. Baik, Islam sudah bangkit. Persatuan Islam dan persatuan Indonesia sudah diberikan oleh Allah SWT. Ini mungkin karena cahaya sholat subuh dari umat Islam yang masih sedikit yang Allah berkahi, dan Allah sudah berikan cahaya. Saudara-saudara, tugas saya di sini meyakinkan Anda semua apa yang kami lihat dan Anda mungkin belum lihat, apa yang Anda rasakan dan mungkin Anda tidak terlalu kuat merasakan. Ini sekarang mata dunia melirik Indonesia. Hanya saja sejak tanggal 1 November sampai hari ini saya tidak mau muncul di TV, bahkan TV internasional yang mau mewawancarai. Bahkan utusan pergerakan Islam internasional sudah datang dan mengucapkan selamat sambil kasih wanti-wanti bagaimana tarbiyah, bagaimana qiyadah, bagaimana idalah, bagaimana tansih, sampai ngasih data bagaimana Turki bisa bangkit. Kita masih ngomong-ngomong dengan kondisi kita sendiri. Pada dunia sudah menyaksikan dan dunia berharap betul-betul kebangkitan Islam dunia dimulai dari Asia Tenggara dan titik dari Indonesia. Saudara-saudara, Anda bayangkan kalau anak-anak muda, anak-anak kita sekarang menyaksikan suasana ini. Saya kan aslinya pengurus Muhammadiyah Pusat, tapi undangan saat ini yang paling banyak undangan maulid buat gue. Dan anak saya tiba-tiba ngefans sama Iblis. Senang juga gue gitu. Supaya dia dapat dua karakter lain. Karakter bapaknya yang lemah lembut gitu. Padahal yang lemah lembut itu Iblis. Dia cuma di podium seperti singa, aslinya itu dia lembut sekali. Tiba-tiba di rumah saya sering terdengar suara, ini orang Muhammadiyah atau bukan? Soalnya anak saya kan suaranya Muhammadiyah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika.
acara 212 itu memang juga mengambil energi Maulid. Kan harusnya tanggal 25 November kan, menurut yang nebak-nebak strategi kita. Padahal yang bikin 25 November itu bukan kita, tapi kita biarin sambil ngintip-ngintip siapa nih yang akan berselancar di atas gelombang kita. Yang pengen sidang istimewa, yang pengen impeachment, yang pengen berkuasa, yang pengen rusuh kayak 98, kita lihatin. Mereka nggak salah, tapi kurang aktif. Revolusi sudah berjalan di Indonesia ini, dan gerakannya bukan dengan bakar-bakaran. Revolusi damai ini lembut tapi melipas semuanya. Tokoh-tokoh walaupun dia ketua ormas, ulama-ulama atau pemimpin-pemimpin yang berani berhadapan dengan air bah ini akan menjadi fosil-fosil pemimpin, tidak diakui masyarakat lagi. Kenyataan gak itu? Kejadian ya? Sebetulnya itu energi oleh 2 Desember itu. Tapi Habib Rizik bilang, nanti sholawatnya jangan di tengah, karena nanti kalau ada yang berdiri dan ada yang gak berdiri kan gak kompak kan gitu. Jadi mana sholawatnya di belakang aja. Ketika baca ya Nabi salam alaika ya Rasul, kan pada berdiri tuh. Nah yang berdiri itu sholawatan ada, yang berdiri itu pulang ada, jadi semua dalam keadaan berdiri. Damai kita. Ini kan soal strategis saja. Siap bersaudara? Siap. Lupakan perbedaan? Siap. Alhamdulillah, ini terjadi. Kalau gue banyak diundang Maulid, Habib Rizik diundang ke Basis Muhammadiyah. Jadi dibalik. Jadi satu hari saya akan diskusi di kajian Aisyah pusat. Ibu-ibu saya isi Aisyah. Ya nggak apa-apa karena yang isi orang Muhammadiyah. Di akhir tiba-tiba pengurus hubungkan minggu depan yang akan mengisi acara Aisyah Habib Rizik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Muhammadiyah Aisyah sudah jadi Muhammad NU sekarang. Ini kalau begini terus Indonesia produknya bukan lagi Yamaha, Yamaha penting kalau dari sana. Alhamdulillah bersaudara. Kemarin saya pulang dari Yogyakarta juga dapat informasi bahwa teman-teman sunnah, teman-teman salafi katanya kalau ada bela Islam tak siap bergabung. Karena mereka melihat situasi sekarang ini seperti zaman Ibnu Taimiyah menghadapi jenis kami. Yang bantu kami juga dari sistem konsumsi dan soft itu teman-teman jemaah tabligh. Allahu Akbar. Walaupun mereka ada istimewa di Bekasi tetap kirimkan utusannya. Komitmen kirimkan 100.000 orang. Hampir semua kelompok sekarang bersatu. Dan siapapun yang ngaku pemimpin, siapapun ngaku tokoh, yang menyatakan acara itu adalah bid'ah, acara itu sholat itu tidak sah karena ingin mencari muka di hadapan presiden. Presidennya datang gak diundang. Waktu didatangin pergi, giliran gak diundang. Seru juga sih sebetulnya. Tapi Anda salah menilai. Menurut presiden ini adalah manuver politik tingkat tinggi. Lu aja gak update. Lu gampang dibohongin. Kata dia, ini bukan demo, ini doa dan zikir bersama. Cie-cie. Umat udah gak mau ketuk pintu istana lagi, gak ada gunanya. Dan bahaya kalau rakyat sudah tidak mau curhat lagi kepada penguasanya. Bahaya. Kalau di sini ada yang mau jadi calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, calon camat, calon RT, calon RW, jangan berlaku. Lu bukan siapa-siapa.
Kom. Lu bukan siapa-siapa. Gak usah tuduh kami makar. Puas saya dengan semua tuduhan, tapi saya gak pernah layanin di media. Dituduh intoleran, pemecah belah NKRI, gitu kan dia bikin. Pada hari comberan sedunia. Ini menandingi 14, dia bikin 1911 ya. Itu hari apa? Jamban. Hari Jamban sedunia. Jadi yang datang pada tanggal 19 itu adalah para jamban. Gak tega nyebutinnya. Dia bikin saya lagi 212, dia bikin 412. Kita merusak taman, kita ngencingin ban kan kita 50.000. Kita apa lagi? Keserupan. Maaf, ini sedang komparasi saja supaya kita mulaikan. Tugas saya tadi membantu memperlihatkan ada apa ini sebetulnya, ada apa sebetulnya, energi apa yang sedang ada di Indonesia saat ini, supaya kita gak gagal paham. Ini situasi ini adalah given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya. Wahai para laki-laki, di mana kelelakian kamu biarkan tetangga kamu di rohingya dibantai. Itu disayat-sayat kulit mereka setelah mereka wafat. Daging mereka pun disate oleh mereka. Bayi-bayi diinjak lehernya oleh biksu-biksu kuda itu. Yang paling diharapkan adalah Indonesia sebagai muslim terbesar dunia, dan itu adalah kakak tertua di ASEAN. Setiap bangkit botolnya. Rasulullah mengingatkan, ada orang ibadahnya bagus, gak masuk surga gara-gara membiarkan kucing mati. Tapi di sana ada pelacur yang dijamin masuk surga karena tidak membiarkan anjing kehausan. Bagaimana mungkin kaum muslim di Indonesia terbesar di muka bumi membiarkan saudara-saudara kita diblokade di Halab, di Aleppo, seluas 8 hektar, 50.000 orang siap dibantai. Bahkan perempuan mereka berteriak, wahai umat Islam di dunia, andai kau bergerak sedikit saja untuk kami cium tangan kalian, karena kami menunggu giliran untuk diperkosa oleh majusi Persia itu. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur enak sementara saudara-saudara kamu dibantai di sana? Alhamdulillah, persaudaraan Islam di Indonesia sudah mulai bangkit, tapi ini harus diperluas menjadi persaudaraan Islam dunia. Dan orang-orang Indonesia ini saja tunjukkan kualitas kamu setara dengan kuantitas kamu. Tapi kalau memang Kementerian Luar Negeri malu-malu kucing mengunjungi pengungsi karena takut tidak kedatangan investasi dari komunis Rusia dan takut dituduh berpihak kepada umat Islam oleh Cina, biarkanlah kami umat Islam yang akan kunjungi sendiri saudara-saudara kami di perbatasan Turki dan Suriah. Anda boleh berangkat sendiri-sendiri. Kalau perlu, yang biasa traveling jalan-jalan ke Istanbul, kali ini rutenya dirubah. Kali ini rutenya dirubah. Malu jalan-jalan foto-foto di Istanbul, makan enak, tidur enak, sementara di samping ada saudaramu sedang dibantai. Kunjungi mereka di sana. Ini Indonesia lagi kehilangan leadernya. Yang ada adalah dealer. Tahu kan bedanya leader sama dealer? GNPF itu nggak punya grand design. Panglima setiap daerah datang kepada saya, Ustaz, komandan, itu bukan komandan dulu, bodo amat juga, komandan. Apa sih sebetulnya grand design GNPF? Nggak ada. Terus kami cuma menjalankan grand design Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Maidah.
ayat 49 sampai ayat 57. Apa program kerjaan GNPF kagak ada. Jadi yang ada, saya melihat apa aspirasi umat, apa tuntutan umat, gawat. Belum selesai 212 sorenya beredar. Yang pertama kali viral adalah jumroh. Umat udah gak sabar dan ditambah. Jumroh itu syarat buat gue sebetulnya. Ustaz ingat ya, tawaf udah. Ustaz ingat ya, wukuf udah. Sekarang saya mau tanya di ruangan ini, tapi nggak boleh bohong, harus adil ya. Saya mau tanya, kalau sampai persidangan ini di Indonesia memang ada hukum, tapi tidak adil. Orang Indonesia sedang menegakkan hukum, tapi bukan berkeadilan sekarang. Saya mau tanya dulu sama Anda. Seandainya tidak ada aksi bela Islam 1, kira-kira BTP itu diproses hukum nggak? Saya bilang jujur, jangan bohong. Jangan zolim, jangan zolim. Seandainya tidak ada aksi bela Islam 1, kira-kira kasus penistaan BTP diproses atau enggak? Segitu skeptisnya Anda? Segitu jujurnya? Saya yakin ada intel di sini juga. Dan saya yakin di sini juga ada dari kepolisian, ada kejaksaan, ada keadilan. Ya. Tapi tetap di sini masih orang baik-baik dong. Kan ini masalah subuh jamaah. Ya. Dan ingat, polisi bukan musuh kita. Bukan. Ya. Bukan. Musuh kita siapa? Iblis. Ya, ntar dulu. Jangan nganggur dulu. Sabar. Kode aksi kita itu adalah aksi damai, melawan dengan bertahan, menang dengan bersabar. Siap? Kode aksi ini yang membuat musuh kehilangan arah. Diprovokasi kita tenang. Ya, tenang aja. Ditekan-tekan gak ada yang ngamuk-ngamuk, gak ada yang bakar-bakaran kan? Pulang malah bakar ikan, bakar jenis. Itu gondok banget musuh hari ini. Dia tuh maunya kita rusuh, dia maunya kita dibetulkan dengan negara. Tapi bro, hari ini umat Islam sudah pinter. Kenapa? Karena sekarang ini mereka nurutnya bukan dengan orang yang pengen berkuasa, mereka nurut sama ulama. Betul? Mereka nurutnya sama habaib. Betul? Sekarang saya mau tanya kepada Anda, siapa pemimpin kita? Ulama. Sekali lagi, siapa pemimpin kita? Siapa pemimpin kita? Siapa pemimpin kita? Siapa yang kita dengar? Siapa yang kita ikuti? Taat pada ulama? Siap membela? Berpegang pada fatwa ulama? Allah jadi saksi. Dan gue tahu fatwa ulama sudah keluar, topi santa nggak boleh di atas kepala orang Islam. Berani sweeping? Tapi baik-baik, jangan tonjok ambil topinya. Harus dakwah itu yang baik-baik. Assalamualaikum, bicaranya ya. Waalaikumsalam. Kamu agamanya apa? Kristen Pak. Bagus, silakan pakai topi santai. Kamu apa? Muslim Pak. Kok pakai baju simple kelas? Tuntutan pekerjaan Pak. Sini kepalanya. Dikasih kepalanya ke gue. Ngomong, gue cabut bandonya. Sayang, kamu punya hak untuk berkata kepada bos, ya, bahwa kami dilindungi undang-undang secara hak asasi manusia, bahwa kami dijamin bebas menjalankan keyakinan sesuai kepercayaan kami. Berani ngomong begitu? Bukan lo yang bertanya. Si perempuan itu yang bertanya. Misalnya semangatnya orang Islam. Habis Pak, kalau kami nggak pakai ini, gaji kami dikurangi 200.000 sehari. Habis kalau kami nggak pakai ini, nanti
kami dipecat Pak. Memang sih dia bilangnya nggak maksa, tapi kalau kami kan menjalankan gaji kami dipotong dan kami bisa dipecat. Maka ketika kita yang copotin dia senang. Kalau ditanya sama bosnya, kenapa dia copot? Bukan aku yang copot, tuh bapak itu galak tuh. Gitu. Jadi sebetulnya kalau Anda bantuin copotin topi itu, dia juga tenang si muslim ini kan. Tapi karena Anda selama ini cuma diam-diam doang, ya, akhirnya misalnya marah doang gitu kan. Kenapa sih sekarang banyak topi Sinterklas? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Walaupun lu ngaji berhari-hari, bolak-balik kalau lu gak berani naik muka tuh gak coba-coba topi itu. Ya, yang ada assalamualaikum, tebarkan salam, bantu copotin ke kepala, datangi bosnya, insya Allah berubah. Tangerang Selatan siap? Siap. Ngapain? Cukup. Berani bantuin copotin? Baik-baik ya. Caranya kayak tadi. Kalau dia non muslim, hormati. Kalau dia muslim, tolongin. Unsur akhwat zaliman au. Ini sekaligus peringatan bahwa Islam yang sudah Allah berikan kepada kita, karena kita hanya merasa yakin bersama Allah, bersama Rasulnya, bersama mukmin kita terhormat dan mulia, ini kita tularkan. Kalau itu yang terjadi, bangkit Islam di Indonesia insya Allah. Nah, jadi nanti copotin pelan-pelan, tolongin dia. Kecuali ngeyel, pelototin dikit. Itu pelotot juga colok. Ya, nasihatin baik-baik. Dan insya Allah jangan takut. Kemarin Polres Bekasi juga sudah buat pernyataan, ya, dan edaran agar pemilih-pemilih non muslim jangan memaksa pegawai muslimnya untuk menggunakan simbol-simbol agama yang bukan agama Islam. Dan ini harus dimunculkan dalam banyak hal. Ya, umat Islam harus menemukan izzahnya. Takbiran kerjain, potong hewan kurban depan masjid, bagian daripada syiar Islam. Berani? Kalau dilarang? Untuk umat tahunya saat itu cuma jumroh doang. Untung tahunya itu doang. Seandainya ulama bocorkan ilmunya bahaya. Untuk umat tahunya cuma jumroh doang. Dia pikir jumroh pula mustahil itu enggak. Tanggal 10 Zulhijjah itu, hari Natal itu langsung jumroh Aqabah, setan yang paling gede yang bahaya. Untuk umat gak tahu itu kan? Iya, jangan kasih tahu. Tuh yang harus dilempar itu harus setan yang paling. Baru nanti besoknya 11, 12, 13 mulai dari kecil-kecil lagi. Gitu cara melempar setan. Nah sekarang siapa setan yang paling besar? Gak usah disebutin nanti. Kita bilang orang Nasrani bukan musuh kalian, bukan musuh kita, betul? Orang Hindu bukan musuh kita, benar? Orang Konghucu juga bukan musuh kita kan? Orang-orang Tionghoa itu kan satu warga negara kita juga kan? Jadi musuh kita siapa? Pertama, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Musuh utama kamu itu setan, jadikanlah dia sebagai musuh utama. Iblis, ya, dan dirimu kadang-kadang juga menjadi minal jin dan tiwana, menjadi setan juga diri. Musuh kita di Indonesia ini adalah bohir-bohir politik, pemodal-pemodal politik yang tempatkan aktor-aktor politiknya di Indonesia, yang tempatkan aktor-aktor keamanannya yang dia bayar, yang jadi perwira, makan uang dia. Ini dia musuh-musuh kita. Mereka lah yang memecah belah keberagaman Islam dan keberagaman umat-umat yang ada di Indonesia. Benar? Itu yang harus kita sembelih. Ya mungkin dia jagoan apa selama ini? Karena sudah punya banyak tentara, sudah punya banyak senjata. Berani lawan?
tentara sekutu itu dia teriakin, wahai Inggris, gitu kan? Kita katakan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka, dan kita cuma punya satu pilihan, merdeka atau mati. Anda tahu bersama siapa Bung Karno berjuang? Enggak pakai jenderal. Bung Tomo. Bung Tomo. Enggak pakai jenderal. Rakyat-rakyat celaka, tukang-tukang becak, bakul-bakul nasi, orang-orang kecil, dia yang dipanggil. Laula Surabaya, lakana Indonesia tak terbitanya. Kalau bukan karena semangat satu orang yang berani menghadapi tentara mungkin Indonesia saat itu sudah menjadi jajahan Inggris seperti Malaysia. Sekarang siapapun kekuatan sekutu itu tidak akan berdaya di hadapan umat Islam. Kalau umat Islam sudah berani mengatakan amman hadzal ladzi wajudul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi. Kamu kira tentara kamu itu bisa menolong kamu, memenangkan kamu tanpa izin Ar-Rahman? Orang kafir itu sinting cara berpikirnya. Tangerang Selatan sudah bangkit, sudah bangun. Sholat subuh rame, jangan cuma ini doang ya. Jangan-jangan cuma pengen nonton UPN begitu. Emang gue lelaki penghibur? Saya kira tidak. Orang-orang yang sholat subuh berjamaah itu akan dapat pahala haji dan umroh tanpa ongkos. Ya, yang udah sering umroh, yang udah sering haji, udahlah tabung kalau perlu infakkan. Malu udah haji, udah umroh, malas sholat subuh berjamaah. Itu namanya haji mabrur. Malu udah haji, udah umroh, malah sholat subuh. Anak-anak Pak Haji, anak-anak Pak Umroh suruh juga tuh sholat subuh berjamaah. Ibu-ibu, Bu, kalau punya anak laki-laki nggak ke masjid, bilang ini, alhamdulillah anak ibu sudah sholat subuh berjamaah di rumah, maka sudah jadi anak salehah lelaki. Aku jadi anak laki solehah. Yang sholat subuh di rumah kan perempuan. Kasihan deh mama punya suami solehah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sholat gak ada gunanya. Jadi jangan bangunin anak marah-marah. Bangun, lu tuh ya masuk neraka lu nanti kayak gini. Itu lihat muka emak bapaknya kayak malaikat penjaga neraka. Baik-baik, cara bangunin anak sholat subuh begini ya. Assalamualaikum sayang, coba tidur ya supaya besok bisa sholat subuh berjamaah. Kalau pulang malam nggak sempat doain anak, masuk ke kamar dulu. Ya, ini buat ayah-ayah gelap. Perginya gelap, pulangnya gelap. Jangan langsung tidur cari bini. Anak dulu masukin kamarnya. Walaupun dia sudah tidur, berbicara dengan ruhnya. Ya, memang jasadnya tidur, tapi ruhnya tawaran itu beriman, dia tetap bangun. Assalamualaikum ya Abdullah. Bahkan kepada orang yang koma, kalau nanti mau berbicara, datang seperti itu. Assalamualaikum ya Abdullah. Kalau perempuan, Assalamualaikum ya Amatullah. Dia akan menjawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum nah. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam.
subhanallah. Apa doa mau tidur? Allahumma jannibna syaitan. Apa doa mau tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana dan nusyur. Itu doa bapaknya tadi yang bilang. Udah masih ngantuk gitu kan, terus motivasi. Nah, kalau kita sholat subuh berjamaah kemudian tetap di masjid sampai matahari terbit, kita akan dapat pahala haji dan umroh tanpa ongkos. Nah, kalau kita sholat subuh berjamaah, kita akan mendapatkan ghanimah seperti rampasan perang yang tidak bisa dibandingkan dengan rampasan perang dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa bi'san qibla Najd. Rasul pernah mengutus satu pasukan menuju Najd. Tiba-tiba mereka pulang dengan membawa rampasan perang yang tidak pernah sebanyak itu dan sangat cepat sekali pulangnya, jadi gak lama perangnya. Kemudian mereka yang tidak ikut perang berkata, saya tidak pernah melihat ghanimah sebanyak ini, rampasan perang sebanyak ini. Saya tidak pernah melihat rampasan perang sebanyak ini, tetapi juga dengan cepat dia pulang. Rasulullah SAW kemudian bersabda begini, ala adullukum ala qaumin afdal ghanimatin wa asra'u raja, qaumun syahidus subah thumma jalasu yadhkuruna Allah hatta tala'at alaihim asy-syams fa ulaika asra'u raja wa afdal ghanimah. Rasul bersabda, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu kaum yang paling banyak perolehan ghanimahnya, yang paling cepat pulang dari medan juang adalah satu kaum, satu masyarakat yang selalu sholat subuh berjamaah dan usai sholat subuh duduk sejenak 45 menit sampai 1 jam, lalu sholat 2 rakaat, sholat sunat syuruk atau sholat isya. Mereka lah yang mendapatkan sebaik-baik ghanimah dan paling cepat pulang dari medan tempur itu. Nah, kalau sekarang udah lewat, ya ada rumus la isyraq ba'da syuruk. Tidak ada sholat sunnah isyraq setelah lewat syuruk. Ya karena udah lewat nanti tinggal sholat duha saja, nanti mundur sedikit. Ya, nah, sholat isyraqnya sudah habis. Saudara-saudara, orang-orang yang sholat subuh berjamaah yang dia dapatkan tahu apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Dan yang terakhir, orang-orang yang suka sholat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan pahala yang paling hebat nanti di surga. Apa itu? Yang tidak semua orang bisa mendapatkan adalah mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama innakum sataruna rabbakum kama taruna hadzal qamar. Kalian akan bisa melihat wajah Tuhan kalian seterang kalian melihat bulan purnama seperti hari ini. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Kalau kalian ingin mendapatkan nikmat sebesar itu, jangan sampai kalian tertidur sehingga tidak sholat subuh berjamaah dan tidak sholat asar berjamaah. Dan terakhir, saya ingin katakan, nikmat terbesar umat Islam Indonesia yang ketiga, yang pertama sudah dikembalikan izzah, yang kedua sudah diberikan kekuatan, yaitu persaudaraan Islam, persatuan Indonesia. Ini ketiga yang penting. Allah sudah mengantarkan umat Islam Indonesia menemukan momentumnya untuk berjuang dan bangkit serta menang. Apa itu? Sholat subuh berjamaah. Di Jakarta nanti saya akan instruksikan, yang bisa melawan serangan fajar hanya sholat fajar berjamaah nanti. Kalau nanti tanggal 15 akan ada pilkada di Jakarta, saya akan minta umat Islam sholat fajar tanggal 13, 14, dan 15, setelah itu sweeping. Tangerang kalau bisa gabung tolong. Ya, blok-blok nanti kita mapping dari tanggal 13, 14, 15. Ya,
Supri. Kalau ada yang tiba-tiba bagi-bagi amplop, kalau tiba-tiba ada yang bagi-bagi sembako, itu ghanimah. Apa? Apa? Ambil. Siap? Anak-anak yang jago-jago hacker yang ingin menyedot-nyedot suara, ini dia lagi main di situ sekarang. Tunjukkan ilmu kalian, siap? Tukang-tukang sihir mereka sudah turun di Jakarta itu, dan semuanya akan kalah dengan doa-doa umat Islam, insya Allah. Dan gak ada yang dibayar, betul? Dan insya Allah kita akan menang mulai dari sholat fajar, siap? Ini akan kita lakukan bersama-sama. Dan kalau ini yang terjadi, insya Allah kekuatan batil akan runtuh di Indonesia. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita semua bisa terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga lahir generasi-generasi hebat. Amin. Saya ingin mendoakan kepada semua yang hadir di sini, mudah-mudahan digolongkan generasi Al-Maidah 54. Mudah-mudahan diberikan anak-anak yang saleh dan saleh. Amin. Sehingga terlahir generasi Al-Maidah 54. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan bi'afi ni'amah wa bi'afi masih. Ya Rabbana wa ta'ala kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya Allah, datangkanlah kaum baru di Indonesia, kaum yang kau cintai mereka dan mereka mencintai. Ya Allah, jadikanlah kami kaum yang baru itu. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami kaum yang baru itu. Amin. Kaum yang kau cintai. Amin. Dan kami bisa mencintai. Amin. Ya Allah, dari keturunan kami, dari tetesan darah kami, lahirkanlah generasi kaum yang baru itu. Amin. Jadikanlah generasi kami generasi yang saleh dan saleh. Generasi yang mencintaimu, ya Allah, dan kau mencintai mereka. Generasi yang mencintai Al-Quran dan Al-Quran menaungi mereka. Generasi yang mencintai Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka. Generasi yang rajin menunaikan salat subuh berjamaah dan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya Allah, terbangkit Islam di Indonesia untuk dunia ini. Amin. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami di lainnya, pilihlah harta kami yang terbaik untuk kami berikan kepada mereka. Untuk saudara-saudara kami di Rohingya dan di Suria, di Palestina, di Afrika dan di Afghanistan, dan di seluruh belahan dunia Islam. Ya Allah, termasuk di Indonesia, menangkanlah para mujahidin-mujahidinnya, ya Allah. Pilih badan kami, pilih nyawa kami. Kalau memang untuk agama Engkau, ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan Islam. Amin. Dan betapa bahagianya ketika Kau pilih kami mati dalam keadaan syahid untuk menolong saudara kami. Ya Allah, rezekikan kepada kami rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, agar kami bisa bantu saudara-saudara kami yang tertindas. Perempuan-perempuan muslimah kami diperkosa bergantian, anak-anak kecil kami disembelih, bayi-bayi kami diinjak lehernya sampai mati. Mereka dinistakan, dihinakan di negerinya sendiri. Mereka diusir dari negerinya dan ditenggelamkan di lautan, hidup terlunta-lunta di negeri pengasingan. Ya Allah, jadikanlah kami muslim yang bertanggung jawab terhadap saudara kami. Berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk bisa menyertai mereka, menolong mereka, dan membebaskan mereka dari berbagai macam penjajahan, ya Allah. Walaupun harta dan nyawa kami sebagai taruhan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka sekarang tertindas karena kami diam. Kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Perempuan-perempuan itu diperkosa karena kami laki-laki di sini diam. Saudara-saudara kami dibantai karena kami di sini diam. Seluruh dunia menyerang mereka dengan senjata-senjata canggih karena kami diam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
kami telah aniaya diri kami sendiri, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf dan kesalahan kami, ampunkan kekeliruan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami ingin menjadi kaum baru yang Kau janjikan itu. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kami ingin menjadi kaum yang santun sesama mukmin, yang berlemah lembut sesama mukmin, yang menghinakan diri sesama mukmin. Tapi kami harus tegas di hadapan kafir, bahkan harus keras di hadapan kafir sekalipun. Ya Allah, kami ingin menjadi kaum yang Kau ceritakan di dalam Al-Quran, yujahiduna fi sabilillah. Jadikanlah kami kaum yang mau menegakkan jihad fi sabilillah untuk negara kami, untuk agama kami. Dan kami ingin menjadi kaum wala yakhafuna lawmata laim. Kami tidak peduli dengan hinaan orang, karena yang kami cari adalah kehormatan di hadapan. Bagi kami tidak ada gunanya mendapatkan kehormatan di hadapan manusia kalau kami hina di hadapan-Mu, ya Allah. Semoga Kau golongkan kami ke dalam golongan hamba satu kaum yang baru itu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Untuk bapak dan ibu kami, ayah dan bunda kami, untuk papa dan mama kami, untuk kedua orang yang kami sayangi dan kami cintai, untuk mereka menjadi perantara keberadaan kami di dunia ini. Untuk mohon ayah dan bunda, aku mohonkan ampun dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikanlah kami orang tua yang menjadi teladan salat bagi anak-anak kami. Wa min dzurriyyatina. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menjadikan salat, cucu-cucu dan generasi keturunan kami yang menjadikan salat berjamaah di masjid bagi lelaki. Rabbana wa taqabbal du'a. Kami mengemis kepada-Mu, kabulkanlah doa ini, ya Allah. Sebab inilah wasilah rezeki bagi kami yang paling hebat. Inilah wasilah kebangkitan agama kami yang paling hebat. Kalau kami sudah menegakkan sholat kami di masjid untuk laki-laki kami berjamaah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kalau mungkin saya tidak sempurna. Pengumpulan dana bagaimana teknis? Sudah. Terima kasih Pak. Baik, para jemaah sekalian, perhitungan sementara untuk infak dari Bapak Ibu sekalian itu terkumpul 44.674.000 rupiah. Ada 545 US dollar, kemudian 10 ringgit Malaysia dan 110 Saudi Riyal. Serta saya yakin ini dari ibu. Itu ada satu buah kalung emas. Allah Akbar. Satu buah kalung emas. Kan bukan dari bapak-bapak pasti ya. Nah, kalau ibu-ibu kasih kalung emas, apa kira-kira yang berharga dari bapak-bapak? Nah, kami dari panitia, kalau dari bapak-bapak masih ingin menambah infak, silakan teman-teman yang panitia bisa keliling lagi. Mungkin nanti ada pemasukan jam tangan gitu kan yang bagus. Allahu Akbar. Dan pasti akan terus berjalan infak. Jam tangan susah jualnya. Kecuali yang Rolex, yang lainnya nggak usah dipakai aja ya. Karena yang udah-udah kita susah jualnya. Saya kasih nomor rekening aja ya. Catat, dipakai HP-nya sekarang. Kalaupun Anda nggak sanggup karena nggak punya, bisa disebar ke saudara. Di rekening Bank BNI Syariah. BNI Syariah 06 07 11
kosong lagi, satunya 4 kali, kemudian 8. Saya ulangi, BNI Syariah 06 070, satunya 4 kali, 8, atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Kalau KTM kodenya itu 009 itu kode Bank BNI Syariah. Saya ulangi lagi, 06 07 01111, jadi 4 kali, 8, atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, dari Presidium Forum Masjid Mushola BSD ingin menyampaikan Pak buat 9 juta.